Nah, hari ini kita mau camping lagi. Itu baru cuplikannya. Ikutin kami ya. Dah. Perjalanan kali ini dimulai dengan sederhana. Kami berangkat membawa perlengkapan, semangat, dan cerita yang akan kami bagikan di alam terbuka. Seperti biasa, kami berangkat menggunakan motor menuju Smart Camp Gunung Luhur. Dan sesuai petunjuk Google Map, kita istirahat dulu guys. Ini motornya. Nah, istirahat dulu. Makan ya bunda? Mas banget gak? Makan apa nih? Popcorn. Sesuai petunjuk Google Map, rute kami melewati Sumur-Rekan Bogor. Tapi bukan hanya sekedar lewat, karena di sini kami bertemu dengan sahabat kami dan keluarganya untuk melanjutkan perjalanan bersama. Ayo, udah. Cuaca siang itu cukup terik dan lalu lintas juga sangat padat. Karena sudah waktunya makan siang, kami memutuskan untuk berhenti sebentar, mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan makan bersama keluarga. Usai makan siang, kami bersiap kembali di atas motor. Perjalanan menuju Smart Camp Gunung Luhur pun berlanjut. Cuaca mulai bersahabat, walaupun macetnya tetap sama. Di setiap kilometer yang kami tempuh terasa penuh cerita. Nuhun. Nah, di sini kami dikenakan tiket masuk 10.000 per motor. Ya, atur nun. 10.000. Pegang dulu. Kalau pantau.
Ah, Lagi dulu aja. bisa Bu, aman. Ayo. Di sini drama mulai terjadi. Menjelang area TKP camping ground, tanjakan mulai terasa curam. Motor kami beberapa kali kesulitan menanjak, bahkan sempat berhenti di tengah jalan. Tapi dengan sabar dan sedikit dorongan semangat, kami mencoba hingga akhirnya berhasil melewati tanjakan itu. Gak kuat. Ayo Bang. Apa? Gas saya dulu ya. Hah? Bensin gua pakai habis lagi, nggak nge guanya. Bensin. Hah? Udah merah. Ini arahnya kemana? Lurus di sini ya? Kalau ke Gunung Luhur sana teh ya? Oh. Parkir Gunung Luhur. Ya. Kasih teh. Gunung Luhur di situ. Naik terus ya teh? Kalau sini? Sama ya. Jauh ya? Makasih ya teh. Mau gunung sana. Makasih teh. Awas ada motor sayang, sini sayang. Meski tampak melelahkan, Di pinggir sayang. wajah mereka tetap tersenyum. Momen sederhananya menunjukkan betapa kuat dan cerianya mereka menikmati perjalanan ini. Walaupun orang tuanya ngos-ngosan. Awas mobil Kira. Nggak usah di jalan sini. Kira. Beberapa kilometer sebelum lokasi, jalan berubah menjadi jalur batu. Motor harus dikendalikan pelan-pelan agar tetap seimbang. Ya. Kira mendingan di depan sama
Dan drama selanjutnya mulai terjadi. Saat mulai melewati jalan berbatu, motor terasa tidak normal. Ada bau seperti terbakar yang mulai tercium. Akhirnya kami terhenti dan seluruh keluarga ikut turun untuk berjalan kaki. Kira Motor terasa lelah, tapi semangat kami justru makin kuat. Tidak ada niat untuk mundur. Kami tetap melangkah maju bersama. Lihat ya guys ya, ini tuh jalanan tuh kayak gini guys. Ini udah mendingan guys. Tadi tuh lebih parah. Tanjakan, jalannya batu-batu, tikungan tajam. Nah, di Portal sini pula. untuk melewati portal ini kami dikenakan lagi biaya sebesar 25.000 per orang. Jadi dengan total 4 orang dewasa dikenakan 100.000. Ini momen paling parah dalam perjalanan kami. Di sini semua perasaan bercampur aduk. Jalan nih. Bingung, Sore, mogok. kesal, dan marah. Kacau. Motor kami benar-benar tidak bisa jalan. Kampas gandanya gancet. Bahkan untuk didorong pun tidak bisa sama sekali. Mogok motornya guys. Bau dia. Bau motornya guys. Dia tuh di dalam sini, di dalam komponen CVT ini nih kan ada beberapa tuh. Nah ini sampai begini tuh, sampai hancur begini tuh. Gua nggak tahu itu apa ya. Dan gue bongkar nggak ada kuncinya, tapi kira-kira kunci 10 noh. Ya itulah cerita kami dari arah Gunung Luhur, tapi lewat apa ya tadi? Bukan lewat Telaga Saat. Ya pokoknya buat kalian nih jangan lewat selain Telaga Saat, karena pintu masuknya kayaknya lewat Telaga Saat dan gue salah. Akhirnya ini motor gua mogok mati karena gak bawa kunci lagi. Cakep banget. Aduh. Saksikan terus ya. Oke. Hingga akhirnya seorang penduduk setempat datang dan menawarkan bantuan. Motor kami dinaikkan ke motor VR, lalu dibawa ke bengkel warga yang kebetulan tidak begitu jauh dari sini. Sayangnya, proses itu tidak sempat terekam kamera. Tapi justru momen seperti inilah yang paling membekas saat kami belajar arti sabar dan kebersamaan di tengah perjalanan. Waduh, kacau. Untung ada si Kakang nih, mantap nih. Naik itu tuh, naik VR tuh. Bus trekking nih, nanti nggak tuh, mantap nih. Kalau nggak ada nih, aduh, bisa kita di kebun teh seharian itu. Aduh, kacau men. Mantap senjanya. Nah, akhirnya kita tiba di Gunung Luhur. Smart Camp katanya, tapi perjalanannya lumayan apa bro? Lumayan melelahkan dan menghabiskan tenaga serta biaya. Ya, beginilah cerita keseruan kami. Lihat kan kenapa barang gue bisa banyak padahal gue sendiri.
Dia tahu gantungan ini kan panci. Bisa buat naruh-naruh di tata gitu ya. Ini lagi main apa? Ini lagi main apa? Wah, main apa ini? Wah, tempat tidurnya enak banget. Makan tumpah di sini. Makan apa? Oh iya. Nah, tadi aku soalnya tumpah di sini. Di mana? Di mana? Wah, apa yang tumpah? Ayo. Oh, airnya. Wah. Apa itu, Dek? Kerupuk bulat. Nah, ini buat ayah. Ya, terima kasih. Panas Uli. Biarin, dia kan orang Banten. Iya. Aku kecewa sama kamu. Aku capek tahu. Giring anak dua nggak bisa diem. Oh gitu ya, ya kalau udah nikah ya. Berapa hari tuh? Halo, selamat pagi. Morning. Pagi ini kami disambut dengan pegunungan yang istimewa dan juga anak-anak tercinta. Yang mana pada bangun? Ya, di sini cuacanya lumayan dingin dan pemandangan juga lumayan menyenangkan dan mungkin sangat menyenangkan bisa jadi. Dari ini sangat jauh. Dan ini sangat jauh ya. Setelah perjuangan menuju sini, sampai kami di Gunung Luhur ini malam sekitar jam 6:30. Jadi kami nggak sempat rekam pendirian tenda dan lain sebagainya. Sampai akhirnya setelah semua siap baru kami rekam. Pagi ini kami disambut oleh Gunung Gede Pangrango. Cakep gak tuh? Nice. Tuh. Hari-hari di rumah udah kuat. Kalau kayak gitu pakai trik. Misalkan hari biasa atau hari biasa warnanya cowok. Iya, ada uangnya. Halo teman-teman, aku dapat ini kenyal-kenyal gitu. Itu namanya buah ungu. Mana buahnya? Ini Ah, bukan buah ungu, bola mata boneka. Lagi ini. bawa nama boneka, Dek. Autiknya di mana? Duh, mana? Ayo coba lihat yuk. Ayo. Yuk, coba lihat yuk.
Wah, buah apa ini ya? Bola mata boneka. Bola mata boneka serem ya ayah. Iya. Tidurnya nyenyak nggak ada? Iya nyenyak banget. Buat. Aku nyenyakan. Apa? Aku enakan. Enakan. Tidurnya sampai nggak mau berhenti. Waduh. Bakwan gosong. Mana bawaannya? Wah, wangi chefnya nih. Nih kayak gini nggak gosong banget. Ya banget. Nih kayak gini nggak gosong. Oh. Semalam apaan hitam semua. Terus ada si Duma yang lagi. Iya, Duma itu. Lagi bermain, bermainnya terlalu jauh, itu pengen pulang, terus mana si satu ini, Nah, sekarang kita mau tutorial masak nasi pakai nesting. Caranya, beras dicuci bersih, dikasih air seruas jari ini, ditaruh di kompor, nyalahin sampai kita lihat dulu nih. Nih sampai airnya nanti kering menyusut gitu. Nanti setelah menyusut, kita aduk-aduk ya. Gitu. Tunggu deh sampai nasinya mateng. Nah, berhubung kita bawa anak-anak kecil, ada kalanya kalau kita masak itu nggak melulu mie instan. Jadi kita masak sayur-sayuran. Kali ini kita lagi masak sayur bayam. Ini kita udah iris-iris bawang putih, bawang merah, kita masukin aja. Sekarang kita masukin wortel. Nanti kalau wortelnya udah empuk, tinggal kita masukin bayamnya deh sama tomat. Selesai. Lepas. Aduh. Gimana nih? Nah, kalau udah kayak gini, apinya tinggal kita kecilin, paling kecil, terus kita diemin aja, kita tunggu deh dia sampai mateng. Itu warna aku api. Warna apa? Ntar aja. Tata udah selesai. Belum. Warna merah gitu. Kuning. Belum. Tata rainbow. Sini juga bisa nih. Bagus banget idenya. Rainbow color. Rasanya kayak air keran. Dingin banget. Tapi agak dingin. Iya, tapi masih bisa diminum kan? Ya, Tata kumisan. Nanda. Dilap. Dilap pakai lidah emang. Iya. Enak. Tata minum apa sih? Teh. Teh. Teh dingin. Teh dingin. Halo guys. Hari ini aku mau sleep. Dan ini kita lagi di perkemahan. Dan api sudah hancur. Kalau yang ini itu adalah makanan. Nom nom.
Dadah guys. Hari aku suka sama muda. Di pagi yang cerah ini, kami mengajak anak-anak untuk trekking menuju puncak bukit di ketinggian 1402 meter di atas permukaan laut. Perjalanan sekitar 1 jam. Tidak terlalu jauh, tapi cukup menantang bagi 3 petualang kecil kami. Meski perlahan, semangat mereka luar biasa. Setiap langkah disertai tawa dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Trekking menuju puncak ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Medannya sangat menanjak dan licin di beberapa titik. Anak-anak sesekali berhenti untuk minum dan mengatur nafas. Tapi tetap semangat melanjutkan langkahnya. Di setiap perjalanan, kami disuguhkan pepohonan tinggi, udara segar, dan suara burung yang menenangkan. Ayo ya bawa. Nanti tinggal aja. Yeay. Ininya ditinggal. Puncaknya ternyata masih tertutup pepohonan. Jadi, pandangan ke bawah cuma Astagfirullah. terlihat sedikit. Tapi tidak masalah. Yang penting kami bisa sampai di titik 1402 mdpl dengan anak-anak.
Meski sederhana, rasanya tetap menyenangkan. Kami istirahat sebentar, minum air, dan menikmati momen kecil ini sebelum turun kembali. Halo guys, kalau yang ini kakak, ini tante Uli, dan yang di sana adikku, dan yang dia lagi pakai jaket. Terus dia juga ada ibunya, keren, ya kan keren. Dan ini kan bundaku. Ada guys. Berarti bawaan kita doang nih kagak berkurang ya. Iya. Beratan beban. Dan Bawaan kita aku nggak berkurang, ngaco. punya jaket. Halo guys. Kita mau record dance. Tadi ngapain bawa itu? Taruh itu udah buat dibuang. Taruh di Jadi teman-teman, Nah, perjalanan boleh berakhir di sini, tapi cerita kebersamaan ini akan selalu hidup. Saksikan kami di petualangan selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah ikut jalan bareng kami. Semoga cerita sederhana ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang juga ingin mulai berpetualang bersama keluarga. Jangan lupa dukung terus perjalanan kami dengan cara subscribe, biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya dari channel Kang Hasbun Camping Keluarga Cemara.